Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok TPT akan mempresentasikan hasil proyek tugas akhir kami dalam mata kuliah Teknik Evaluasi Non-Destruktif Bahan Pertanian. Judul dari proyek tugas akhir kami adalah prediksi kualitas buah tomat berbasis image processing menggunakan fitur tekstur dan Artificial Neural Network atau ANN. Pada analisis kali ini, kami menggunakan sampel berupa buah tomat. Ada dua jenis buah tomat yang kami gunakan, yaitu tomat merah dan tomat hijau. Tomat adalah komoditas hortikultura yang banyak dikonsumsi dan kualitasnya sangat menentukan daya jual. Namun penilaian kualitas biasanya masih dilakukan secara manual dan subjektif. Melalui proyek ini, kami mencoba menerapkan pengolahan citra digital dan jaringan saraf tiruan atau ANN untuk memprediksi kadar TPT atau derajat Brix atau total padatan terlarut pada buah tomat secara non-destruktif. Nah, kami memulai dengan mengambil gambar buah tomat menggunakan kamera ponsel. Setiap tomat diberi kode lalu diukur kadar TPT-nya menggunakan refraktometer. Setelah itu, gambar dikonversi menjadi grayscale dan diekstraksi menggunakan metode GLCM untuk mendapatkan 6 fitur tekstur, yaitu contrast, correlation, dissimilarity, homogeneity, ASM, dan energy. Data fitur tersebut lalu dijadikan input ke dalam model ANN dengan targetnya adalah nilai TPT atau derajat Brix dari setiap sampel, yaitu tomat. Kami membagi dataset menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Mungkin bisa langsung ke hasilnya. Boleh dijabarkan. Selanjutnya, hasil dan diskusi. Berikut data hasil ekstrak GLCM berupa fitur-fitur tomat merah dengan fitur yang ada, yaitu ada dissimilarity, correlation, homogeneity, contrast, ASM, dan energi. Berikut nilai-nilainya. Untuk tabel kedua, untuk GLCM features pada tomat hijau dengan fitur-fitur yang sama seperti sebelumnya. Nilai bervariasi. Selanjutnya yaitu visualisasi hasil klasifikasi atau prediksi. Untuk yang pertama yaitu grafik perbandingan visualisasi hasil nilai TPT atau Brix antara tomat merah dan tomat hijau. Terlihat untuk perbandingannya untuk tomat merah lebih tinggi daripada tomat hijau. Selanjutnya dissimilarity juga lebih tinggi tomat merah dibanding tomat hijau. Begitu, tetapi untuk korelasi tomat merah cenderung lebih tinggi daripada tomat hijau. Untuk homogeneity tomat hijau juga lebih tinggi daripada tomat merah. Selanjutnya untuk perbandingan kontras, eh, untuk data awal lebih tinggi tomat merah, tetapi pada data akhir lebih tinggi tomat hijau. Selanjutnya pada nilai ASM untuk tomat hijau lebih tinggi daripada tomat merah. Selanjutnya untuk nilai energi untuk tomat hijau lebih tinggi daripada tomat merah. Untuk evaluasi performa model tomat merah, didapatkan nilai tersebut. Untuk nilai TPT diperoleh dari pengukuran menggunakan refraktometer, dan untuk nilai TPT prediksi menggunakan program yang sudah disesuaikan dengan ANN. Dan diperoleh nilai-nilai tersebut yang diolah menggunakan Microsoft Excel, dan diperoleh nilai MAE, MSE, RMSE, MAPAE, dan R kuadrat atau regresi. Begitu pula untuk performa pada model tomat hijau. Selanjutnya grafik regresinya.
Untuk regresi evaluasi model ANN pada tomat merah dapat nilai regresi 0,9377 dan RMSE sama dengan 0,0 7034. Untuk tomat hijau diperoleh regresi 0,9996 eh, 996. Selanjutnya interpretasi. Baik, dalam proyek ini kami mencoba memprediksi kadar TPT atau tingkat kemanisan tomat menggunakan fitur uh, tekstur dari citra buah. Sebanyak 30 sampel digunakan, sebanyak 30 sampel digunakan terdiri dari tomat merah dan tomat hijau. Gambar diambil dari tampak atas dan tanpa samping, lalu menggunakan metode GLCM untuk mengambil 6 parameter tekstur yang menjadi input bagi model ANN. Hasil analisis menunjukkan bahwa tomat merah memiliki kadar TPT yang jauh lebih bervariasi, mulai dari 2 hingga 9 derajat Brix. Sedangkan untuk tomat hijau cenderung berada di kisaran 4 hingga 5 derajat Brix. Ini ini sejalan dengan logika fisiologis di mana buah yang matang mengandung lebih banyak gula. Dari sisi tekstur, tomat merah mempunyai nilai kontras dan dissimilarity yang lebih tinggi, menandakan permukaan yang tidak merata akibat proses pematangan. Sebaliknya, untuk tomat hijau cenderung lebih halus dan seragam, tercermin dari nilai homogeneity yang lebih tinggi. Untuk model ANN yang kami bangun menunjukkan performa yang sangat baik untuk nilai R, R kuadratnya untuk tomat merah mencapai 0,9377 dan sedangkan untuk tomat hijau berada di 0,9996. Untuk nilai RMSE-nya juga sangat kecil sehingga prediksi model hampir mendekati sempurna. Untuk grafik scatter plot juga menunjukkan hasil prediksi yang sejajar dengan nilai aktual. Meskipun ada sedikit perbedaan dari beberapa sampel seperti TM8, hal ini kemungkinan disebabkan oleh noise atau pencahayaan yang kurang merata saat pengambilan gambar. Namun secara umum, hasil ini konsisten dengan referensi yang menyebutkan bahwa tomat matang memiliki TPT yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulannya. Jadi dari proyek ini kami menyimpulkan bahwa prediksi kadar TPT atau tingkat kemanisan tomat bisa dilakukan secara non-destruktif. Cukup dengan mengolah citra digital menggunakan metode GLCM dan model ANN. Kemudian model yang kami bangun ini menunjukkan performa yang sangat baik. Nilai kuadrat untuk tomat merah dan hijau mendekati 1, dengan tingkat kesalahan atau RMSE yang sangat kecil. Artinya, prediksi model hampir sama dengan hasil pengukuran langsung. Kami juga menemukan bahwa semakin matang buah tomat, maka semakin tinggi kadar TPT-nya. Hal ini disebabkan oleh perubahan fisiologis selama pematangan, di mana pati diubah menjadi gula. Perubahan ini juga terlihat pada permukaan buah yang makin tidak rata dan bisa ditangkap oleh fitur tekstur seperti kontras dan dissimilarity. Jadi secara umum, pendekatan ini sangat potensial untuk diterapkan dalam sistem sortir dan pengendalian mutu buah, karena tidak merusak sampel dan bisa dijalankan secara otomatis. Selain tomat, metode ini juga bisa dikembangkan untuk buah lain, seperti apel, pepaya, dan mangga. Namun tetap perlu diperhatikan faktor pencahayaan dan kualitas gambar karena hal tersebut sangat memengaruhi akurasi hasil prediksi. Kemudian untuk sarannya sendiri, jadi untuk hasil prediksi lebih optimal, kami menyarankan agar proses pengambilan citra dilakukan dengan pencahayaan yang lebih stabil dan posisi kamera yang konsisten, gitu. Karena perbedaan pencahayaan bisa memengaruhi hasil ekstraksi fitur dan akhirnya memengaruhi performa model. Selain itu, model ANN sebaiknya diuji pada dataset yang lebih besar dan beragam, termasuk dari berbagai jenis atau varietas tomat. Dengan begitu, model bisa lebih general dan akurat ketika diterapkan dalam skala industri, terutama dalam proses grading atau sortir otomatis buah tomat. Boleh next. Kemudian ini daftar pustaka yang kami gunakan, dan boleh next. Ya. Kemudian ini lampiran, yaitu berisi kode program yang kami gunakan. Boleh lanjut aja.
Ya, ini semua kode program yang kami gunakan untuk mendapatkan hasil. Kemudian ini ada dokumentasi ketika kegiatan dilakukan. Boleh next. Oh ya, sudah selesai. Boleh saya kembalikan ke moderator? Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Mungkin sekian dari kami. Tadi juga sudah dijelaskan mengenai hasil diskusi, visualisasi, interpretasi, dan juga data-data yang kami sajikan. Kemudian ada kesimpulan dasaran juga. Semoga penjelasan dari kami jelas dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.